Disadari atau tidak, kita semua sekarang ini sedang terlibat dalam sebuah event besar yang lagi tren dalam dunia digital. Pameran kehidupan. Kita hidup di era di mana semua hal di-share. Makanan, pencapaian, pakaian, nggak pakai pakaian. Bahkan duka dan kesengsaraan yang sebaiknya tetap menjadi persoalan pribadi. Entah demi simpati atau nggak tahu deh apa maksudnya. Kayak seakan semua hal di hidup kita ini wajib jadi konten. Tapi di tengah suasana yang oversharing ini, ada tipe orang yang mereka kayak makhluk gaibnya dunia digital. Mereka ada tapi nggak kelihatan. Scroll diem-diem, cuma ngamatin, nggak pasang foto, nggak pernah komen, nggak pernah posting. Kayak mereka nggak butuh validasi dari kita. Kok bisa? Kenapa ada orang yang milih nggak terlihat ketika dunia ini berlomba-lomba nyari perhatian? Mereka melakukan sebuah pemberontakan melawan budaya yang gila-gilaan pengen eksis. Mereka ada di sekitar kita. Mungkin kamu kenal salah satu di antaranya. Atau bisa jadi kamulah orang itu. Nah, ternyata ada 5 alasan psikologis di balik orang yang jarang posting. Dan kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Untuk sebagian orang, diam bukan berarti kosong. Kata para psikolog, mereka yang diam punya high privacy orientation. Gampangnya, mereka tahu batasan dan itu adalah kontrol muter. Kuasa untuk memutuskan informasi mana yang tidak akan menjadi konsumsi publik. Mereka bukan antisosial, mereka hanya melindungi mental mereka dari para netizen yang kebanyakan makan micin dan drama publik yang penuh judgment. Mereka nggak mau momen liburan, senyuman, atau bahkan pencapaian mereka menjadi aset bersama yang terbuka untuk diejek atau disalahpahami. Karena harus diakui, media sosial sudah mengubah cara kita mendefinisikan diri. Di media sosial, mereka yang memamerkan dihargai, mereka yang meramaikan dipuji, yang membuat kegaduhan jadi sensasi. Sementara mereka yang bersembunyi bisa melihat semuanya dengan jelas tanpa merasa perlu menyela. Mereka berpikir sebelum bereaksi. Mereka menganalisis sebelum menghakimi. Psikolog juga menemukan hal menarik. Orang yang jarang posting seringnya punya skor tinggi di self-restraint, atau gampangnya tahu diri. Mereka cenderung nggak terpengaruh perbandingan sosial atau validasi eksternal. Mereka nggak perlu mempublis hidup mereka hanya untuk merasa bahwa hidup itu berharga. Dengan kata lain, mereka nggak mencoba membuktikan siapa mereka. Mereka hanya mencoba memahami diri mereka sendiri. Dan di dunia yang tenggelam dalam pertunjukan ini, perilaku semacam ini sangat mahal. Sebagian besar postingan di medsos itu sebenarnya bukan komunikasi, tapi identity crafting. Secara nggak sadar, orang-orang memposting sesuatu itu demi merasa diakui. Tiap caption, foto, story, itu kayak bilang, ini lo gue. Gue punya ini, gue bisa ini, gue lagi begini. Tapi ketika kamu berhenti posting, ada yang berubah. Kamu mulai melepaskan harga dirimu dari pengakuan dunia maya. Kamu berhenti berpikir dengan bahasa caption. Mulai enjoy hidup tanpa kamera, dan menikmati momen untuk diri sendiri. Dan itu rahasia di balik psikologi, kenapa banyak orang yang memilih nggak memposting kehidupan mereka. Mereka mendambakan keaslian di ruang yang serba dipentaskan. Mereka nggak membenci media sosial, mereka cuma nggak lagi menemukan diri mereka di dunia itu. Mereka menolak mereduksi hidup yang rumit ini, menjadi sekedar highlight reel 30 detik yang terlihat menjual. Karena begitu kamu tahu betapa mudahnya memanipulasi persepsi, kamu akan mulai menghargai hal-hal yang nggak bisa diposting. Ketenangan, kedalaman, kekurangan, kebenaran. Psikolog bilang, orang yang jarang posting, terutama foto diri, cenderung punya strong self-awareness. Mereka tahu siapa diri mereka, tanpa perlu pengakuan dari followers. Mereka nggak ikut-ikutan tren konyol, dan nggak membandingkan diri dengan postingan orang lain. Kenapa? Karena harga diri mereka nggak digantungkan pada reaksi orang lain. Harga diri mereka sudah selesai dari dalam. Mereka menolak untuk berpartisipasi dalam identity crafting yang melelahkan. Hidupmu nggak perlu jadi bahan pertunjukan yang harus disetujui untuk terasa nyata. Itu namanya kedamaian. Dan itu langka. Bagi beberapa orang, keputusan untuk berhenti posting itu datang setelah mereka mengalami semacam kelelahan emosional. Mungkin mereka dulu berbagi segalanya, sampai suatu hari hidupnya terasa penuh dengan kebohongan, dan berhenti jadi nyata. Mereka sadar setiap kali mereka share sesuatu yang indah, mereka merasakan tekanan tak kasat mata untuk terus mengungguli diri mereka sendiri. Mereka nggak hidup, mereka tampil. So, mereka muak dan memutuskan untuk berhenti, tanpa pengumuman di story. Hanya menghilang perlahan dari feed kita, seolah nggak pernah ada. Tapi inilah yang sering disalahpahami. Nggak posting bukan berarti nggak ada kehidupan atau nggak menghargai kenangan. Justru mereka sangat hidup dan sangat peduli pada ketenangan, kehadiran, makna. Dan bahwa mereka sedang berusaha melindungi apa yang sakral bagi mereka.
Ada konsep psikologi yang disebut psychological ownership. Itu perasaan bahwa sesuatu sangat kamu miliki. Sebuah pikiran, memori, pengalaman. Mereka ingin semua itu. Tawa, tangis, momen jatuh bangun, benar-benar menjadi milik mereka. Tapi ketika kamu memposting itu, rasa kepemilikan itu sedikit demi sedikit hilang. Momen itu jadi aset bersama, terbuka untuk dihakimi, disalahartikan, bahkan diejek. Jadi mereka yang nggak posting seringnya menjaga rasa kepemilikan atas hidup itu sendiri. Mereka menjaga momen mereka agar tak tersentuh, privat, murni. Dan itu bukan isolasi diri atau hal yang menyedihkan. Itu semacam kebebasan yang penuh ketenangan. Kamu bisa buktikan dengan melihat hangatnya tatapan mereka ketika kalian duduk bersama. Mereka menyimpan cerita paling asyik untukmu saat kamu ada di depan mereka. Coba pikir deh, kapan terakhir kali kamu ngelakuin sesuatu yang berarti dan nggak ngerasa gatel buru-buru pengen nge-share? Refleks pamer itu bukan sesuatu yang alamiah. Itu adalah sesuatu yang dikondisikan. Hasil dari kecanduan likes dan dopamin yang melatih otak kita untuk menyamakan validasi dengan nilai diri. Dan saat seseorang melangkah keluar dari sistem itu, rasanya seperti pemberontakan. Tapi banyak orang nggak sadar kalau sebenarnya itu juga bagian dari penyembuhan. Mereka kembali menemukan kesederhanaan melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Memasak tanpa memotretnya, traveling tanpa tag lokasinya, merasakan tanpa harus menjelaskan. Tentu saja, nggak semua yang diam berasal dari tempat yang damai. Beberapa orang didorong oleh ketakutan, takut dihakimi, ditolak, atau disalahpahami. Media sosial telah memperkuat sejenis kecemasan yang disebut self-presentational pressure. Kesadaran konstan bahwa kamu sedang diawasi, bahkan saat kamu nggak posting. Dan itu melelahkan. Dan orang-orang ini, mereka memilih untuk mundur teratur. Bukan karena nggak ingin terhubung, tapi karena harga yang harus dibayar untuk terlihat. Itu terasa nggak sebanding dengan kedamaian yang mereka miliki. Mereka menilai diri sendiri berdasarkan standar mereka sendiri, bukan standar netizen yang easy come, easy go. Media sosial dirancang untuk menghubungkan kita. Dulu, awal-awal kemunculan media sosial, mungkin jargon ini ada benarnya. Tapi makin lama, kenyataannya justru membuat orang merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Ada istilah psikologis yang disebut social comparison theory. Teori di mana kita terus-menerus mengukur diri kita sendiri berdasarkan pameran hidup orang lain. Orang yang diam nggak butuh kecemasan konstan yang datang dari menyaksikan pertunjukan orang lain saat dia sendiri sedang berjuang di balik layar. Mereka memilih kedamaian di atas pertunjukan. Dengan membatasi paparan, mereka melindungi kesehatan mental mereka dari siklus perbandingan yang gak ada habisnya itu. Mereka adalah orang-orang yang menghargai apa yang tidak bisa diposting. Kedalaman, ketidaksempurnaan, dan kebenaran. Ketika kamu gak posting, kamu berhenti mengejar kedekatan maya dan mulai membangun kedekatan nyata. Kamu mulai melihat siapa yang menghubungimu tanpa perlu update status. Kamu tahu siapa yang mengingatmu tanpa reminder dan notifikasi. Koneksi semacam itu, yang mentah dan natural, terasa lebih berat, lebih hangat, dan jauh lebih nyata. Karena saat kamu berhenti menyiarkan setiap pikiran, kamu akan mulai mendengar pikiranmu sendiri. So, sekarang kamu tahu, mereka yang jarang posting bukan berarti nggak punya kehidupan atau ketinggalan zaman. Mungkin dia termasuk orang-orang yang udah paham kalau hidup nggak perlu dipublikasikan untuk benar-benar terasa hidup. Bahwa privasi bukanlah kesepian, melainkan kemewahan. Karena pada akhirnya, kita tidak dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan. Kita dimaksudkan untuk menjadi manusia. Kita dimaksudkan untuk menjalani kehidupan. Ya tentu saja, kamu bebas menganggap video ini sebagai sebuah reminder atau cuma sekedar konten yang iseng kamu klik dan sambil lalu. The choice is yours. Mungkin aja setelah ini kamu ketemu highlight reel yang bisa bikin kamu ngerasa lebih inferior. Dan kalau memang itu yang terjadi, well, good luck. Selamat bertanding. Semoga bermanfaat dan silakan lanjut scroll hidup orang lain.